Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian kitab Riyadhus Shalihin kali ini, saya ingin menyampaikan atau ingin membahas bab pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-ikhlas, bab ikhlas. Sebelum kita lebih lanjut membahas hadis-hadis tentang ikhlas, terlebih dahulu saya ingin membahas tentang apa itu ikhlas. Apa makna ikhlas itu? Seringkali di masyarakat kita ikhlas itu disamakan dengan ridho. Apakah sama atau beda keduanya? Marilah kita lihat konteksnya di sini. Ikhlas itu berasal dari kata dasar khalaso yang berarti murni. Ikhlasun niyah artinya memurnikan niat. Ikhlas dalam beramal artinya memurnikan niat dalam amal untuk murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konteks ikhlas. Jadi kalau kata ikhlas dalam kajian keislaman artinya adalah memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena kandungan daripada surat itu adalah memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan pengabdian, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti al-ikhlas. Sementara kalau ridho itu atau rela, itu berbeda, bukan memurnikan niat, tapi ridho itu adalah dalam konteks terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadha dan qadar. Ridho atas ketentuan Allah, menerima ketentuan Allah dengan ridho. Jadi ini ridho pada Allah adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ikhlas lillahi ta'ala artinya dalam amal itu hanya memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas terkait dengan amal dan aktivitas, sementara ridho itu terkait dengan keputusan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita bedakan. Karena sering di masyarakat kita itu rancu menyamakan ikhlas dengan ridho. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan bab al-ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi membahas bab ikhlas ini dalam 12 hadis ya. Beliau mengatakan 12 hadis tentang ikhlas, dan sebelumnya beliau memaparkan, dan ini terjadi di setiap bab ya. Setiap bab itu sebelum Imam Nawawi memaparkan hadis-hadis tentang bab itu, beliau memaparkan dulu ayat Al-Quran yang terkait dengan bab itu. Begitu juga dalam kitab bab Al-Ikhlas ini, beliau memaparkan beberapa ayat yang terkait dengan ikhlas. Misalnya di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kita ini tidak diperintahkan, kalian tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas misalnya. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian baru setelah itu memaparkan hadis-hadis tentang ikhlas. Di sini beliau memaparkan ada 12 hadis ya, yang memaparkan mungkin pemaparan hadis satu dengan yang lain itu saling menjelaskan nanti mana ikhlas dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang jihad, sedekah, dan amal perbuatan dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita mulai dari hadis yang pertama. Syekh An-Nawawi memulai kitab Riyadhus Shalihin ini dengan hadis yang sama ketika beliau memulai kitab Arba'in Nawawi.
Jadi dalam kitab Arba'in Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin ini beliau memilih hadis yang pertama itu hadisnya Umar bin Khattab tentang niat. Insya Allah hadis ini sangat populer di masyarakat kita, di kaum muslimin. Umar bin Khattab mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan hanya apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan, aw imra'atun yuzawwijuha yatazawwajuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Asbabul wurud dari hadis ini bahwa pada peristiwa hijrah itu, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, jadi Rasulullah dan para sahabat, Mekah ke Madinah itu perjalanan yang sangat jauh, lebih dari 500 km, dan ditempuh bukan naik pesawat ataupun naik kereta api atau naik ini, tapi jalan kaki atau paling banter naik onta. Belum lagi kondisi yang melingkupi pada saat itu, ketakutan kaum muslimin dikejar-kejar Quraisy, karena kaum muslimin itu semuanya hijrah secara sembunyi-sembunyi, karena takut dikejar oleh Quraisy, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu hijrah secara terang-terangan. Nah, amal perbuatan yang sangat berat ini, yaitu hijrah karena melaksanakan perintah Allah ketika di Mekah itu sudah mendapatkan penindasan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Hijrah ke Madinah ini adalah amal perbuatan yang sangat mulia dan sangat beratnya, karena di Madinah tidak ada. Pertama, dalam perjalanan dia meninggalkan semua hartanya di Mekah. Kemudian di Madinah dia tidak punya siapa-siapa. Ini kaum muslimin muhajirin itu begitu. Perbuatan yang sangat berat ini ternyata ada yang tidak ikhlas. Bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi dalam asbabul wurudnya ini ada perempuan yang namanya Ummu Qais. Ternyata ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan Ummu Qais, dan Ummu Qais ini kemudian hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya laki-laki ini ikut hijrah bersama Rasulullah, tapi niatnya bukan karena ikut Rasulullah, tapi ingin menikahi Ummu Qais. Maka laki-laki itu dikenal dengan muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Kaum muslimin rahimakumullah. Perbuatan yang sangat berat itu saja tidak mendapatkan pahala di sisi Allah karena niatnya untuk dunia. Bahkan di bagian akhir di hadis yang ke-8, ke-10 dan ininya, Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang orang yang berjihad. Siapa orang yang berjihad yang nanti mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah orang yang jihad karena li'i'lai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah lillahi ta'ala. Karena ada yang berjihad karena syaja'ah, karena berani, karena keberanian, karena ingin menunjukkan keberanian dan seterusnya, itu tidak dapat. Ini bisa nanti kalau Bapak Ibu kaum muslimin mempelajari hadis itu, di bab ini juga ada hadis yang berkaitan dengan jihad itu. Jihad juga perbuatan yang sangat berat karena mempertaruhkan nyawa. Tapi tidak semua orang yang berjihad ternyata ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang diterima adalah hanyalah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain nanti di hari kiamat, ketika ditanya si pejuang itu, mujahid itu mengadu pada ditimbang ditanya oleh Allah SWT di akhirat, berjuang lillahi ta'ala, dibantah oleh Allah, tidak, kamu bukan berjuang karena Allah SWT, bukan karena aku, tapi karena ini kalian ingin dipuji dan seterusnya. Inilah
keutamaan urgensi daripada ikhlas itu. Ikhlas itu akan menjadi timbangan amal-amal kita. Sebesar amalan kita, sebesar apapun amalan kita, kalau tidak ikhlas maka tidak ada artinya. Sementara sekecil amalan apapun, bahkan belum beramal, tapi karena ikhlas, maka akan mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis kedua dalam bab ini, hadisnya Aisyah. Aisyah ini meriwayatkan, Ummul Mukminin ya, bahwa Aisyah ini berkata, Rasulullah bersabda bahwa yaghzu jaisun al-Ka'bah, sekelompok tentara pasukan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard yusahu bi awalim wa akhirihim. Ketika mereka berada dalam suatu tanah lapang di suatu daerah, maka kemudian Allah menghancurkan mereka, awal dan akhir mereka, semuanya, tidak ada sisa. Maka kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, bagaimana dihancurkan semuanya, awal dan sampai awal dan akhir mereka? Wa fihim aswakum, sedangkan di dalamnya ada ahli-ahli pasar, ada orang yang tidak berperang, tukang masak, tukang ini. Waman laisa minhum, bahkan di dalam mereka ada orang-orang yang tidak tergolong dari mereka, mungkin hanya sekedar datang atau kemudian kebetulan lewat, ada di mereka, bukan bagian mereka. Apa aja Rasulullah? Qala yusafu bi awalim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Rasulullah bersabda, mereka semuanya itu dihancurkan dari awal sampai akhir, tidak tersisa, tapi nanti kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini terkait dengan niat, bahwa ketika orang baik berada dalam golongan orang-orang yang jahat, maka kemudian ketika Allah menimpakan musibah kepada mereka, mengadab mereka, menghancurkan mereka, maka ketika menghancurkan itu Allah tidak hanya menghancurkan orang-orang yang jahat saja, orang yang tidak terlibat, orang yang baik ada dalam situ ikut dihancurkan. Tapi kemudian nanti di yaumul qiyamah, pada hari kebangkitan, Allah akan membangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini juga terkait dengan bukan kejahatan perang dan ini, tapi juga tentang kemaksiatan. Dalam banyak hadis yang lainnya tentunya bahwa ketika kejahatan itu mendominasi suatu kaum, suatu kelompok manusia, kemudian kemaksiatan itu kemudian Allah memberikan azab, maka azabnya itu tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja, tapi juga sekalian menimpa orang-orang baik di antara mereka. Tapi nanti hisabnya pada yaumul qiyamah itu yang akan dibedakan. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya kita ini menjaga kondisi lingkungan kita supaya dalam kondisi kebaikan, kita berada dalam komunitas yang baik, supaya kita terhindar dari musibah yang ditimpakan Allah kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang yang maksiat. Yang kejahatan itu bukan hanya menimpa mereka yang berbuat jahat saja atau berbuat maksiat saja, tapi juga menimpa orang-orang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis keempat daripada hadis Riyadhus Shalihin ini, hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini meriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah bersama rombongan kaum muslimin, pejuang-pejuang kaum muslimin yang berperang, dalam riwayat yang lain ada di dalam satu perang Tabuk ya. Pada satu perang, kemudian Rasulullah ketika berada dalam mereka itu mengatakan, inna bil Madinah lari jalan, sungguh di kota Madinah ya, beliau padahal pasukannya kan berada jauh di luar kota Madinah. Di Madinah itu lari jalan, sungguh ada
beberapa orang, yang mana beberapa orang itu masirtum masiron walaqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Bahwa kita ini tidak menempuh perjalanan, tidak menuruni lembah, tidak menaiki gunung, kecuali orang-orang yang di Madinah itu bersama kita. Habasahumul marad, mereka ditimpa tidak bisa bersama kita karena kesakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasul menyatakan, kecuali mereka itu orang-orang yang tinggal di Madinah itu berserikat pada kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari juga hampir sama, yang intinya bahwa ada orang-orang yang tidak ikut berperang yang berada di kota Madinah, tidak ikut berperang karena uzur, tidak bisa berangkat, tapi karena ikhlas niatnya sudah ingin berangkat, tapi karena terhalang oleh uzur, maka mereka itu tetap mendapatkan pahala dari niatnya itu, karena sebenarnya rohnya itu bersama pejuang-pejuang kaum muslimin. Sangat sedih karena tidak bisa ikut berperang dan seterusnya. Ini bertolak belakang dengan hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu, kalau orang berbuat jahat, yang tidak jahat ikut kena musibah. Sementara di sini juga sama, dalam kebaikan, orang yang tidak ikut berbuat baik tapi sebetulnya ruhnya bersama mereka, itu sudah mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini juga bisa kita simpulkan bahwa niat kebaikan saja itu sudah mendatangkan pahala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan ketika kita berniat melakukan perbuatan dan kita belum kesampaian melakukan perbuatan itu karena uzur, karena ada halangan, maka kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu. Di hadis yang lain, di ayat Al-Quran dan hadis dijelaskan masalah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, yang hadis kelima, ini hadis tentang ikhlas dalam bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ma'an. Ma'an itu anaknya Yazid. Dalam hadis ini katakan bahwa Yazid itu, bapaknya Ma'an itu, si Yazid itu ingin bersedekah dengan uangnya, dananir, dinar. Kemudian uangnya itu diserahkan pada seseorang di masjid, dengan tujuannya supaya uang itu nanti kalau ada orang butuh minta, atau ada butuh kemudian minta uang atau ingin mendapatkan sedekah dari masjid itu, maka uang itu bisa diserahkan kepada orang tersebut. Setelah pulang ke rumah atau kemana begitu sudah ditinggalkan, datang putranya Ma'an. Ma'an ini termasuk orang yang membutuhkan uang. Ketika dia melihat bahwa di orang yang ada di masjid itu ada uang sedekah, dia minta dan diberikan. Kemudian dia datang membawa uang itu dan datangi bapaknya, mengatakan bahwa uangnya dia ambil gitu. Ketika datang begitu, si Yazid mengatakan, wallahi ma iya ka arad, demi Allah enggak untukmu, saya tujuannya bukan untuk kamu, kok kamu ambil kan begitu. Bagaimana ini? Artinya dia enggak ingin diambil oleh anaknya. Fa khasamtu ila Rasulullah, maka kemudian Ma'an ini mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang kau niatkan wahai Yazid. Yazid sudah mendapatkan pahala dari niatnya, dia ingin bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kemudian ternyata diambil oleh anaknya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita ambil kesimpulan atau kita ambil ibrah dari pelajaran di sini bahwa bersedekah itu walaupun ternyata tidak sampai kepada yang dia inginkan, tapi karena lillahi ta'alanya, niatnya sudah untuk membantu orang-orang membutuhkan lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala itu.
Ya di sini di samping sisi ada sisi ya kemanusiaan, ada hubungan keluarga yang begitu apa namanya ya agak sedikit lucu atau apa begitu, tapi menjadi pelajaran berharga bagi kita generasi yang jauh setelah Rasulullah SAW. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena keterbatasan waktu, terakhir saya ingin membacakan hadis yang ke-9, ingin membahas tentang hadis yang ke-9. Ya, mohon maaf tidak bisa kita kaji semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Monggo kita kaji, kita dibaca di rumah gitu. Ini kajian ini hanya sekedar pemacu kita untuk selalu mempelajari hadis. Tapi saya ingin mengkaji hadis yang ke-9. Ini penting karena saya ambil agak pendek ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bakrah Nafi Ibnul Haris bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bisaihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika ada dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka berdua, maka orang yang terbunuh dan orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu finnar, di neraka. Jadi kalau ada orang bergelut, dua orang sama-sama muslimnya gelut, berkelahi kemudian saling membunuh, saling berusaha untuk membunuh, maka di situ orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu semuanya di neraka. Qultu, si perawi hadis Nafi bin Haris mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil." Kalau orang yang dibunuh itu orang yang membunuh itu ya kita paham itu di neraka. Fama balul maktul. Lalu bagaimana kondisi orang yang terbunuh? Ya, ini sangat takjub, sangat heran. Kok yang terbunuh kok juga di neraka? Bagaimana itu bisa diinikan? Qala Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sungguhnya orang yang terbunuh juga itu adalah harison. Dia berusaha untuk membunuh lawannya itu, saudaranya itu. Jadi ada niat untuk membunuh juga gitu, walaupun tidak kesampaian, sehingga keduanya ada di neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sekilas ya. Jadi banyak pelajaran dalam hadis ini. Pertama, dua orang yang berkelahi kemudian saling membunuh itu al-qatil wal maqtul finnar ya. Jangan sampai kita kemudian berusaha atau berniatkan untuk menyakiti sesama kita karena niat membunuh walaupun tidak terkesampaian. Ini berbeda dengan kaidah umum ya. Kalau kaidah umumnya itu kalau niat yang jelek itu tidak tidak terlaksanakan, maka dia tidak dapat dosa. Tapi di sini konteksnya bahwa orang yang berkelahi itu sebetulnya sudah melakukan, tinggal kemudian didahului siapa akan begitu. Al-qatil wal maqtul finnar. Maka kenapa kok al-qatil wal maqtul yang membunuh dan yang dibunuh di neraka? Ya karena ada memang kesungguhan untuk membunuh, berusaha untuk membunuh walaupun yang satunya tidak kesampaian. Walaupun nanti derajat nerakanya berbeda antara yang membunuh dan yang dibunuh. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi maunah pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah, bisa senantiasa berada di jalan Allah SWT sampai Allah nanti menjemput kita, mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.